semua, kami dari SGD A8. Di sini kami akan membuat video pewarnaan dan pembuatan sputum dengan metode Ziehl-Neelsen. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Niputusani Resti dengan digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan melaksanakan OSCE pembuatan dan pewarnaan sputum menggunakan metode Ziehl-Neelsen. Adapun alat bahan yang saya gunakan adalah pertama mikroskop, kedua objek glass, 3 pensil kaca, 4 pinset, 5 lidik atau tusuk gigi, 6 lampu spiritus atau api bunsen, 7 rak pewarna, 8 rak pengering, 9 sampel sputum, dan 10 hipoklorit 0,5%. Kit pewarnaan Ziehl-Neelsen, karbol fusin 1%, dan methylene blue 0,3%, minyak imersi, dan ether alkohol. Mulai prosedur, saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah, kemudian saya akan mengenakan APD berupa handscoon dan masker. Saya akan mengisi identitas pasien pada dinding kaca objek menggunakan pensil kaca 01.01. Pilih bagian sputum yang kental atau warna kuning kehijauan atau ada perkejuan atau ada nanah atau darah. Ambil sedikit bagian tersebut menggunakan tusuk gigi. Buat hapusan dahak dengan bentuk oval 2x3 cm, kemudian ratakan dengan gerakan spiral kecil-kecil. Keringkan di dalam suhu kamar. Kita bisa mengecek untuk ketebalannya dengan meletakkan di atas tulisan dan masih terlihat tapi tidak terbaca. Tusuk gigi ke dalam botol berisi disinfektan atau natrium hipoklorit 0,5% sebelum dimusnahkan. Saya akan fiksasi sediaan dengan melewatkan sediaan pada api bunsen sebanyak 3 kali selama sekitar 3-5 detik. Setelah itu langsung diwarnai dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Selanjutnya, saya akan meletakkan sediaan di atas rak pewarna dan menuangkan larutan karbon fulsil 1% sampai menutupi seluruh sediaan. Dan saya akan memanaskan sediaan tersebut dengan hati-hati di atas api bunsen sampai beruap tetapi tidak sampai mendidih. Setelah itu, sediaan akan saya biarkan menjadi dingin selama 5 menit. Selanjutnya, saya akan bilas sediaan dengan air mengalir secara perlahan dari ujung kaca dan tidak tepat pada hapusan. Lalu, saya akan menuangkan asam alkohol 3% pada sediaan dan mendiamkannya selama 3 menit. Setelah 3 menit, kemudian saya akan bilas kembali dengan air sampai bersih dan tidak tampak sisa zat berwarna merah. Kemudian, saya akan menuangkan methylene blue 0,1% sampai menutupi seluruh sediaan dan tunggu selama 1 menit. Setelah itu, saya akan bilas kembali dengan air mengalir secara perlahan dari ujung kaca dan tidak tepat pada hapusan. Terakhir, saya akan keringkan pada suhu kamar di atas rak pengering. Selanjutnya, saya akan menggunakan lensa objektif 10 kali pada mikroskop untuk menentukan fokus sebelum mengamati sediaan lebih detail. Saya akan menambahkan 1 tetes minyak imersi pada sediaan untuk meningkatkan kejernihan gambar yang diamati melalui lensa objektif 100 kali. Kemudian saya akan mengganti lensa objektif ke 100 kali untuk melanjutkan pengamatan. Selanjutnya saya akan mengamati sediaan dengan membaca dari ujung kiri ke ujung kanan pada garis horizontal terpanjang dengan minimal 108 pandang. Menghitung jumlah basil tahan asam yang terlihat pada sediaan dengan membaca dari ujung kiri ke ujung kanan pada garis horizontal terpanjang. Setelah menghitung jumlah BTA atau basil tahan asam, saya akan menginterpretasikan hasilnya berdasarkan skala IUATLD atau International Union Against Tuberculosis and Lung Disease yang terdiri dari negatif apabila tidak ditemukan BTA minimal dalam 108 pandang, kemudian scanty apabila terdapat BTA dalam jumlah rendah misalnya 2 BTA atau 4 BTA, kemudian ada 1+, 2+, dan 13 tergantung pada jumlah BTA yang ditemukan per lapang pandang sesuai dengan pedoman IUATLD tadi, dan hasil interpretasi negatif akan ditulis menggunakan tinta biru, sementara untuk scanty ataupun positif menggunakan tinta merah. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.